Tapi kembali lagi, memang hal itu kita harapkan ada solusi cepat. Solusi cepat dari Inspektorat dan BPKAD agar para RW tidak menjadi kebingungan lagi untuk pencairan anggaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi. Hari ini saya sudah berada di sebuah institusi pendidikan swasta milik seorang CEO. Cuman CEO ini sedang menyamar jadi anggota dewan, ya kan? Nah, wakil rakyat yang sudah teruji 2 periode di Dapil Bekasi Timur dan Bekasi Selatan. Ini di sebelah saya Pak Daryanto. Dari mana Pak Dar? Assalamualaikum. Daryanto. Kita bukan ada di Shanghai, Cina ya. Ini ornamennya kebetulan bis gong Cipaca, jadi sangat menarik gitu kan dibanding wajah-wajah kita gitu Pak Dar ya. Pak Dar, hari ini kita ngomong masalah pengawasan program pemerintah Kota Bekasi terkait 100 juta per RW. Nah, waktu bulan pertengahan 2025 kan itu ramai sekali tuh ya. Semua RW ada 1000 berapa? 1020-an ya. 1020 RW sekota Bekasi menerima program hibah 100 juta per RW. Dan ketika itu dana bergulir dibelanjakan, masuklah kepada laporan pertanggungjawaban, gitu kan? Di inspektorat tuh ramai sampai mengantri berjam-jam, diperiksanya pun detail, gitu kan? Nah, mungkin ketika itu selesai, masuklah tahap kedua nih, rencananya 100 juta juga ya Pak Dar ya? Nah, yang kita perlu tanyakan ke Pak Dar ini antusiasme seperti apa dibanding yang pertama, karena menurut data yang ada, data terakhir itu cuma ada 105 yang 105 RW yang mengajukan dan sudah cair ya, sudah cair 100 juta. Nah, bagaimana ini bisa ada perbedaan gini Pak Dar? Seperti apa pengawasan Pak Dar selaku wakil rakyat? Baik, jadi bagaimana, terima kasih banyak. Jadi memang kemarin kami dari Komisi 1 sudah melakukan pemanggilan kepada inspektorat dan juga beberapa dinas terkait yang kami mempertanyakan tentang hal ini. Jadi memang ada perbedaan antara pencairan di tahun awal kemarin dengan yang sekarang. Dan tentunya ini ada beberapa revisi yang harus dilakukan oleh para RW gitu. Yang pertama masalah nomenklatur. Jadi memang tidak diperbolehkan lagi menggunakan nomenklatur yang sudah digunakan di tahun sebelumnya. Misalnya seperti apa itu contoh, Pak? Ini beli sound gitu. Beli sound system, ya kan? Untuk sound system lagi. Tahun ini mau beli sound system lagi. Itu nggak boleh tuh. Iya, makanya harus ada revisi. Nah, tapi kami juga sudah mengingatkan bahwa untuk hal tersebut memang harus perlu pendalaman. Ternyata untuk hal misalkan sound system tadi, nah kemarin dipergunakan untuk kantor RW. Nah, gitu sedangkan penggunaan yang sekarang itu untuk RT. Gitu. Jadi tapi makanya, karena pengajunya RW, jadi dianggapnya sama gitu nomenklaturnya. Gitu. Nah, juga misalkan untuk laptop. Nah, laptop kemarin digunakan di sekretariat RW. Nah, sekarang karena Posyandu PKK juga memerlukan, nah itu diajukan itu. Nah, itu juga menjadi salah satu kendala juga. Makanya ini ada beberapa yang harus direvisi lagi oleh RW. Dan kita harap juga nanti dari inspektorat dan bagian BPKAD itu juga mulai lebih memperdalam apa yang menjadi keinginan dari para RW yang ada. Gitu. Jadi kalau menurut analisa Pak Daryanto ini antara banyak ya perkampungan dengan perumahan, itu antusiasme mana nih untuk mengajukan program 100 juta itu? Jadi kalau masalah antusias ini semuanya Bang Iwan. Semuanya sangat antusias karena memang anggaran tersebut sangat membantu di lingkungan ya. Baik untuk pengadaan, sekarang bukan hanya untuk kebutuhan ATK dan segala macam, tapi sekarang bisa juga digunakan untuk infrastruktur. Namun ya seiring berjalannya waktu, karena memang banyak masyarakat yang belum menyadari ataupun RW yang belum masih bingung dengan hal itu, maka kembali lagi memang lebih banyak di pengadaan. Tapi kembali lagi memang hal itu kita harapkan ada solusi cepat. Solusi cepat dari Inspektorat dan BPKAD agar para RW tidak menjadi kebingungan lagi untuk pencairan anggaran tersebut. Dan tadi yang Bang Iwan bilang di dalam 160 itu di waktu-waktu mendatang agar bisa segera
1000 RW itu bisa segera cair lah. Nah, ini kan terkait seperti rujukan lah, tutorial lah, betul, itu betul. penggunaan pengajuannya nih. Iya. Antara satu RW di perkampungan ya, mohon maaf ya, ini kan kadang-kadang SDM-nya berbeda ya, berbeda. Bukan saya meremehkan, tetapi fakta di lapangan seperti itu, Padar. Nah, seberapa sulit Padar di bawah itu sebagai wakil rakyat melihat ini di rumahan sosialisasinya seperti apa, di perkampungan seperti apa? Jadi kalau di Kota Bekasi kita sudah tidak mengalami kesulitan itu dan harusnya sudah tidak ada karena di Kota Bekasi kita punya setiap RW itu pamor. Malah dalam satu RW yang besar, yang jumlahnya besar, itu bisa lebih dari satu pamor. Jadi pamor itulah yang menjembatani antara RW dengan pemerintah. Gitu. Jadi makanya saya pikir tadi yang Bang Iwan khawatirkan antara perumahan dengan perkampungan, nah inilah fungsinya pamor sebagai pemantau dan monitoring. Jadi bukan hanya bicara kegiatan di lingkungan, tapi beliau juga mensupport segala administrasi yang ada dibutuhkan baik untuk pengadaan Bekasi Beken dan juga administrasi kependudukan ataupun yang lainnya. Gitu. Bekasi Beken atau Bekasi Keren? Bekasi Keren. Ngomong kan Beken, iya keren gitu kan. Bekennya serius banget. Iya, takutnya ada yang nyolek juga. Nah, Padar, sekarang soal apa ada pengurus RW yang jumlah RT-nya tuh ada 26 gitu kan. Tapi ada juga yang RT RW-nya cuma ada 3 atau 4. Nah, dengan anggaran yang sama 100 juta itu menemukan nggak di lapangan itu proses kredit pembayaran? Memang mayoritas kalau RW yang ada di perkampungan itu besar-besar jumbo-jumbo. Ada 26, ada yang 10, 26 memang ada. Oh, ada. Margahayu, RW 26. Oh, itu RW-nya. RW-nya juga RT-nya. Tapi RT-nya hanya paling maksimal kalau di perumahan itu kan 6, 8 paling banyak. Tapi kalau di perkampungan ada yang sampai 12, ada yang 13, ada yang 10 seperti di RW saya ini kan RW 3 Bekasi Jaya. Ini jumlah RT-nya 10. Gitu. Nah, makanya sebenarnya ke depan juga saya mengusulkan kepada pemerintah Kota Bekasi agar lebih pemerataan ya dibagilah per RT. Jadi kalau per RT. Iya, kalau RT kan jumlahnya sekitar 6 ribuan. 6 ribu ditambah lagi RW-nya kurang lebih 1000 ya kan, baru kita 7 ribu. Nah, kalau kita kalikan dibagi 100 miliar sekarang, itu kan kita dapat angka kurang lebih sekitar 16 jutaan lah, 16 jutaan gitu. Saya pikir ini lebih merata. Iya. Jadi RW-nya dapat, RW-nya dapat. Iya. Jadi satu RW berapa idealnya? Iya. Nah, makanya kita tidak bicara lagi RW, kita bicara per RT. Jadi misalkan kita anggaplah satu RT itu berapa? 20 juta. 20 juta. RW juga 20 juta. Jadi kan kalau RW-nya tadi ada 10, berarti kan dia dapat 200 juta. Tapi pertanggungjawaban tetap di RW gitu. Iya, tetap di RW gitu. Jadi agar nanti supaya memang pemerataan kita bisa dapat dan mungkin kalau ditambah lagi dengan misalkan PKK Posyandu boleh juga kalau kita tambah lagi 20 juta jadi kali anggap 8.000 kan 8.000 kali 2 juta baru 116 miliar. Gitu. Bagaimana kalau yang kecil nih RT-nya cuma ada 3 nggak ada masalah kan tadi kan kata pembagiannya merata antara RT yang RW yang banyak RT-nya ataupun RW yang sedikit RT-nya. RT semuanya rata 20 juta, RW-nya juga sama 20 juta, gitu kan nggak berpengaruh dengan jumlah RT dan RW-nya. Jadi ada termasuk Posyandu dengan PKK-nya juga kita. Jadi ada prinsip keadilan juga. Keadilan juga, betul. Ya, gitu. Karena pembangunan di RW itu kadang-kadang kan juga selain dari tadi hibah tadi, ada juga stimulus dari pemerintah, ya kan, program pemerintah. Ada juga dari Dewan yang disebut pokok pikiran. Kami juga di DPRD juga salah satu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan pemerintah yang melalui pokok yang ada. Nah, inilah enaknya kalau ngobrol sama wakil rakyat terangkap CEO kan gitu. Jadi paham betul pembagiannya. Yang repot itu kita itu Padar itu masalah bagi-bagian. Nah, kalau taman jago semua. Jadi saya pikir gini, ya pemerintah juga dalam hal ini akan sangat terbantu karena kita bicara kepentingan di wilayah karena kan sekarang ini dengan kondisi yang ada dengan 100 juta RW itu dalam pembagiannya kadang-kadang
terjadi konflik gitu karena kebutuhan RW jauh lebih besar, ada yang kebutuhan RT jadi sedikit gitu. Nah makanya mungkin dengan pemerataan tersebut kita menghindari konflik-konflik yang ada. Nah, Padar menemukan konflik kan di dapilnya tuh seperti yang diceritain. Dari beberapa ada RW yang tidak berkoordinasi dengan RT-RT-nya juga ada, karena ini kan ada yang bilang ini hak RW. Oh gitu. iya, kan, ini kan hibahnya ke RW dong gitu kan. Tapi ada juga yang pemerataan tadi yang saya sampaikan, dikumpulkan RW-nya, posyandunya, termasuk Karang Taruna juga ada yang dilibatkan juga. Nah, itu luar biasa. Jadi untuk menghindari itu, saya pikir ya konflik-konflik itu biar tidak terjadi lagi di kemudian hari lah. Oh gitu. Jadi tadi yang bisa kita simpulkan bahwa ada usulan dari Pak Dar ini sebagai wakil rakyat bahwa ada pemerataan di setiap RT, sehingga ketika ada RT yang jumlahnya banyak gitu kan, itu merasa tidak terakomodir lah. Iya, tidak terakomodir begitu. Pak Dar nih asik banget ngobrolnya Pak Dar nih, ngomong 100 juta gitu kan, 100 juta per RW. Dan ingat ya, itu 100 juta bukan hanya RW. Iya, betul. Jadi udah ngobrol lah RT-nya. Dan bukan hanya RT, itu juga menjadi bagian dari warga. Iya, karena bagaimanapun kita berharap anggaran itu bisa digunakan untuk semaksimal mungkin untuk kepentingan warga. Iya. Kayak tadi contoh dibelikan tenda. Ya, tenda itu kan digunakan pada saat misalkan ada masyarakat yang baik yang berduka maupun yang sedang hajatan. Kursinya juga sama bisa digunakan bersama-sama untuk kepentingan baik duka maupun kepentingan happy tentang di lingkungannya. Banyak hal gitu. Jadi bukan hanya untuk kepentingan tadi kelompoknya sendiri. Iya. Nah dari sisi anggaran pemerintah nih Bang Dar, nih 100 juta per RW ini bukan program baru di tanah air kita. Di beberapa daerah juga sudah melaksanakan program sama, seperti di Depok 300 juta di Papua. Bahkan di beberapa daerah gitu kayak di Subang. Nah Kota Bekasi baru dua kali inilah gitu. Padahal kita melihat dari sisi anggaran, keteter nggak anggaran ini kita dengan program ini? Malah pemerintah nanti berencana tahun ketiga, tahun depan itu akan menaikkan menjadi 150 juta. 150 juta. Dan 2027. Iya. Dan karena kepentingan masyarakat, tadi yang saya bilang. Nah, cuman nanti kan prosesnya aja. Tadi kalau kita bagi 8.000, yang kalau tadi RT 6.000, RW 6.000, PKK Posyandu 1.000, kan RW kan namanya ini kan hampir sama lah. Itu kurang lebih 8.000. Kalau 150 dibagi 8.000, itu kan kita bisa mengcover hampir 20 juta, tinggal nambah sedikit jadi 20 jutaan gitu kan. Sebenarnya nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Makanya nanti tinggal pemerintah punya komitmen apa, punya pola main seperti apa, yang itu nanti kita harapkan lebih merata aja seperti itu. Bang Dar, kebetulan juga beliau ini di Bambaperda ya Bang Dar? Iya, Bambaperda itu legislasinya DPRD Kota Bekasi lah, yang membuat perda-perda. Nah ini dari sisi regulasi perda udah dipatenkan belum program ini? Enggak, kalau ini kan karena memang janji politik dari Pak Wali Kota. Perlu nggak diperdakan? Agar siapapun wali kotanya, program ini jalan gitu. Jadi inilah keunikan dari sistem pemerintahan kita. Jadi janji-janji politik itu dituangkan dalam RKPD. RKPD itu juga menjadi sebenarnya itu produk perda. Itu juga produk perda juga, itu yang menjadi acuan selama pemerintahan wali kota terpilih selama 5 tahun ke depan. Gitu. Makanya sebenarnya itu juga udah produk perda juga. Namun kembali lagi kalau terkait masalah prosesnya itu memang lebih tepatnya karena bicara teknis pelaksanaan itu dia ada di Perwal. Rinciannya di sana semua itu. Kalau perda ini sudah ada di di rencana pemerintah daerahnya sudah ada. Gitu. Beda ya kalau lagi ngobrol berdua nih kayak podcast ini benar-benar wakil rakyat, bukan CEO. Ya, jadi nggak kelihatan CEO-nya, nyamar jadi wakil rakyat. Padahal ini makasih banyak atas informasinya, pengawasan dari sisi wakil rakyat terhadap program 100 juta. Semoga banyak lagi masyarakat yang paham tentang program ini dan bisa melaksanakannya, dan terutama itu harus berkeadilan, kan, gitu, transparansi. Selama ini untuk kepentingan rakyat Kota Bekasi, kami sebagai anggota DPRD sangat mendukung apa yang menjadi program pemerintah sekali lagi, dan tentunya kita juga mengharapkan tidak ada pungli, tidak ada korupsi dan tidak ada potong-memotong di lapangan. Sehingga nanti tidak ada RW yang tersangkut persoalan hukum ke depan. Dan kerjakan secara benar, transparan.
Terima kasih Ya. atas atensinya dan terima kasih Bang Daryanto Ya, sama-sama, atas Bang Iwan. waktunya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di Speak Up. Ya. Ini Jabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.